Oke ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di my channel ya, di channel kegabutan ataupun keseharian dan seputar aktivitas gua, entah itu dalam rangka pulang kerja ataupun berangkat kerja. Dan untuk daily kali ini khususnya buat udah hari ke-6 ya, nggak terasa. Dan sepertinya tadi ketika gua start ataupun mau mulai record ada terjadi crash ataupun kecelakaan di pintu masuk SPBU ya, dan kayaknya agak sedikit lumayan, tapi tidak lebih parah yang harus dipanggil ambulan kayaknya. Dan di video gue sebelumnya pun gue sempet saranin ya untuk di daerah sini itu jalannya biasa-biasa aja, tapi untuk masalah kecelakaan bisa dibilang rawan ya. Dan gue pun sempat waktu itu bikin konten soal pembahasan di jalur ini yang kecelakaan itu pun dalam 1 bulan hampir 8 kali ya. Contohnya seperti di sini nih. Di sini masih baru sekitar 3 atau 4 harian yang kemarin nih. Bekasnya pun masih tebal banget. Dan tadi kata kayaknya seperti anak muda, yang satu bawa gitar, yang satu ini kayaknya ya, yang satu masuk ataupun yang satunya mau lewat, cuman mungkin salah perhitungan bagaimana, tiba-tiba sedikit nabrak kayaknya. Nah, terutama untuk gue sendiri ya, gue pun kadang hampir sebenarnya, entah itu hampir nabrak ataupun ya kalau ditabrak dalam keadaan macet dari belakang sih wajar-wajar aja ya menurut gue pun gak bakalan ya marah atau gimana, yang namanya gue juga ngerti lah yang namanya macet. Tapi kalau macetnya sampai nabraknya sampai bengok ataupun patah ya, setidaknya lah 50% dari kerusakan gue minta lah. Gue bukannya ini karena gue bukan orang kaya juga ya. Dan untuk rangkuman daily vlog gue di jalan, tetap ya masih di jalan Ciawi Benda. Kita udah memasuki hari ke-6. Tak terasa gua mulai ngevlog di hari Kamis minggu lalu, dan sekarang ada hari Jumat. Jumat berarti 7 berarti ya harusnya, cuma kayaknya gua ada yang kelewat sehari ya. Namanya hari libur pasti kelewat ya, karena waktu hari libur gue sempetin ke mana dulu gitu bareng anak atau keluarga ataupun lainnya ya. Kadang kan ada aktivitas gue motoran yang gak harus direkam ataupun di record juga. Dan kalau ada yang nanya, lupa nggak bosan apa ya, sebenarnya bosan ke bosan kalau jalan sini. Tapi kalau ada rekomendasi silahkan tulis di kolom komentar. Kenapa gue tiap hari ya, karena jalur pulang pergi gue tuh di sini. Dan sebenarnya bukan rumah gue ya, rumah orang tua gue sendiri itu nggak usah harus ngevlog atau gimana ya, cuman 5 menit dari pabrik pun udah nyampe. Karena di sini memakan waktu sekitar 20 menit atau 30 menit ataupun 1 jam kalau kita kebetulan dapat macet parah. Tapi kita udah agak terlalu macet sekarang ya, paling lama setengah jam lah. Itu pun ketika gua lihat agak macet, gua langsung motong jalan ya. Bling spot memang. Gue langsung potong jalan dan gak di jalur utama, karena kalaupun di jalur utama gue harus baterai pun keadaan full ya, karena bisa memakan waktu di 40 menitan.
Terus di hari Jumat ini sepertinya ya pulang di jam 5 lewat. Dan gua mau coba di jalur utama ya, mudah-mudahan nggak macet di Ungjinnya ataupun di ya lah habis pintu tol Cigombong tahu lah macetnya di mana. Untuk cuaca sendiri alhamdulillah ya cerah lagi, bahkan bisa dibilang ini memasuki musim kemarau tahap 2 ya. Tahap 2. Nah, karena sebelumnya di bulan kemarin ataupun di awal bulan kita hujan beberapa kali, atau dalam satu minggu hampir sehari hujan, sehari enggak, sehari hujan, sehari hujur. Sehari enggak. Dan untuk sekarang sudah mulai normal lagi ya. Akan tetapi yang namanya musim kemarau ya, entah di mana ataupun cuma di daerah gua doang ataupun di daerah yang lainnya, air dingin mandi pagi itu pada air biasa ya, itu dinginnya udah kayak air es. Wah, baru segitu. Eropa aja musim dingin biasa aja ya, itu kan orang Eropa ya kan. Orang Eropa ya wajar karena sudah terbiasa dengan namanya musim dingin ataupun musim salju ya. Sedangkan Indonesia sendiri palingnya bersalju itu di puncak gunung Papua Nugini ya kalau nggak salah. Gue cuma tebak-tebak doang sih, dan mudah-mudahan nggak salah. Cuma di Papua ya, untuk di daerah Jawa Barat sendiri sepertinya jarang ataupun mustahil. Bukan mustahil sih yang namanya, harus ya diciptain ya, pasti ada ya. Dan gue pun udah jarang banget ya nemuin yang namanya badai es ataupun hujan es. Kalau dulu waktu gua kecil itu sempat juga kayak yang namanya hujan gede banget, deras banget, tapi dibarengin dengan butiran es. Untuk sekarang gua jarang nemuin ya, bahkan gua belum pernah lagi. Dan kalaupun ada ya jangan lah, takutnya genteng gue nanti pada bocor ya. Oke, dan yang sering gue bikin lupa, kadang gue ketika edit tuh nungguin momen ini tuh kadang gimana gitu, kadang sempet ketiduran juga. Untuk yang baru gabung ataupun yang sudah menonton dan mungkin lebih sedikit menarik di channel gue, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar updatean gue terbaru lebih respon pemberitahuannya ke HP kalian. Dan jangan lupa like and share juga ya ke teman-temannya, kali aja bermanfaat dan jadi referensi untuk kalian juga ataupun ya untuk gue sendiri ya. Dan kali ini kita mau coba di jalur utama, dan sepertinya angkot pun udah pada penuh dengan karyawan. Dan sebenarnya tanda kalau di sini macet atau enggaknya itu lihat di jalur kanan aja ya. Kalau jalur kanan itu full kendaraan roda 2 biasanya itu sudah mulai macet. Tapi kalau untuk 1, 2, 3, 4 ya dan sisanya mobil itu masih normal. Dan untuk di depan sendiri sudah kelihatan ya, kalau untuk mobil gede sendiri ya nggak bisa nyalip, paling angkot-angkot atau mobil kecil dan motor. Dan gue sendiri pun sebenarnya udah di batas wilayah orang, ini udah di jalur kanan, cuman ya karena udah biasa lah di sini, udah aman. Ya seperti ini ya keadaannya. Dan depan lo kan sebenarnya yang bikin macet itu bukan pengendara ataupun banyak mobilnya sih. Ini angkot ini, gue bukan nyalahin angkot juga ya, angkot juga kan sebenarnya nyari rezeki atau gimana, cuman penempatan atau posisinya aja yang kurang pas.
Dan ditambah lagi di depan, depan kelihatan lah ada yang nyalip ngambil kanan, udah jelas ngambil kanan itu. Aduh, terus jatuhnya macet. Kalau motor sendiri sih masih mending gitu, ini mobil lagi nih. Karena namanya mobil digeser-geser pun susah. Nah, kan bahkan ada yang muter balik. Gua tahu kenapa muter balik. Dan mudah-mudahan aja ya baterai gua nggak cukup, karena tadi gua mulai start itu di 30%, dan menurut perhitungan gua 30% itu cukup buat record di 20 menitan lah. Tapi kalau untuk macet gini gua nggak tahu nih cukup berapa menit. Dan ini sepertinya susah ini. Ya sepertinya harus putar balik ini gua. Ngambil jalur kanan enak banget ya. Terus berem lurus saja kayak nggak ada dosa gitu. Kayak gue sendiri sebenarnya di jalur kanan, cuman ya gue nyerah. Maju salah, mundur salah ini gue. Apa itu nak edap? Kaki gua kegilang. Gua nyerah. Gua kagak mau. Terus pokoknya kalau udah mobil gede ketemu mobil angkot yang nyalip, dah tuh mah. Apalagi di titik buta ya, bukan di titik buta atau ininya, di titik benar-benar di titik ya, di titik kemacetannya itu loh. Dan seperti biasa kita ambil jalur sini juga ya, dan di sini pun sedikit antri. Dan bukan sedikit antri ya di sini. Macet, dan sepertinya gua harus lewat sono kalaupun mau cepet. Dan yang bikin emosinya itu tuh yang naik aja terus, kan yang di atas butuh turun juga. Udah bikin 2 jalur aja lah. Aduh, Gusti Agung. Bikin 2 jalur lah. Kuat terus. Mau gak mau jalan sempit bikin 2 jalur. Cuman kalau belum terbiasa mending gak usah ya, karena rawan celakaan juga. Buju Buning.
Ya beginilah seputar aktivitas di jalur Ciawi Benda ya. Dan yang paling macet itu di jalur sini sendiri, yaitu di bertepatan di Cigombong ke arah Benda ataupun di Benda ke Cigombong. Untuk dari Cigombong ke Ciawi sendiri ramai lancar ya, jarang macet. Paling kalaupun macet itu di hari libur ataupun di hari Sabtu dan Minggu, itu pun di Cikertek ya, yang sering mampir ke Kopi Daung ataupun ngopi-ngopi di Kebon Jati ya. Berat lah. Macet, macet, macet seluruh tubuh. Nah, bodi motor gua kena. Indah pemandangannya kan, macet. Ini jalan pemotong, bukan jalur utama. Apalagi jalur utama kan tadi udah lihat lah, itu bukan cukup waktu sebentar itu, tapi bisa dibilang makan waktu lumayan lama itu. Bisa-bisa beresnya untuk sekarang ini jam setengah lima lewat jam 5, dan bisa-bisa beres itu jam setengah 7 dia. Bayangin aja ribuan karyawan. Kalau pabrik Jepang sendiri ya nggak mungkin banyak, karena lebih dominan ke otomatis ya, ataupun sudah jalan dengan sistem robotik. Untuk garment sendiri, you know lah, satu mesin satu orang, kali berapa ribu mesin. Depan ada Jupiter AMX, sedikit agak mengganggu karena gerang-gerung motor kenapa tracing nah tinggal nyalip tinggal mahayat. Tapi untuk keadaan jalan seperti ini mending jangan nyalip lah, rawan juga. Karena gue sempet juga, ini kan jalan beton sama pantur tanah itu sedikit agak tinggi, jadi sekalinya amblas lumayan gue pun waktu itu. Mending sedikit bersabar saja. Mataharinya lebih cerah, tidak seperti biasanya. Dan angkot-angkot pun udah pada mangkal ya. Apa gue juga ikut mangkal? Ih, macet. Ih, kalau udah lewat sini enak sebenarnya nih. Cuman tadi kita jalur masuk utamanya ya kebetulan emang pas bubar juga sepertinya, jadi sedikit lebih macet dari sebelumnya. Dan mungkin video kali ini gue tutup di sini ya, daripada sebelum baterai actionnya sendiri mati ya. Mungkin gue tutup duluan aja dari sini ya. Gua penutupan gua yang untuk pada nonton ataupun yang udah apa ya tadi untuk yang udah nonton full ataupun setengah-setengah ataupun dari awal langsung ke akhir, gue ucapkan banyak terima kasih untuk supportnya juga untuk para subscriber gue yang sekarang sudah mencapai di angka 2000 lebih ya. Meskipun itu gue sharing ataupun filter, sepertinya kebanyakan adik-adik yang subscribe gue yang pakai HP mamahnya atau entah itu bapaknya gitu ya. Tapi di satu sisi itu
bisa jadi buat ini aja juga ya, nanti adanya yang subscribe, emaknya yang nonton atau bapaknya yang nonton, kali aja video gue jadi referensi mereka. Dan mungkin untuk videonya gue akhiri ya, gue akhiri di depan SPBU Benda atau Bangkong Reang ya. Dan diakhiri kata wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next di hari ke-7. Bye bye.